Mantap. Materinya agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa kembali berkumpul, tetapi di tempat yang berbeda seperti itu, yaitu di Omah Ngaji. Ya. Tidak jauh dari On, jangan-jangan nanti ada yang nyasar ke Jeblon Delik. Tidak jauh dari Jeblon Delik. Jangan-jangan ada yang nyasar ke Jeblon Delik terus diarahkan ke Omah Ngaji, tapi nggak tahu Omah Ngaji mana. Padahal ya tetangga, dekat sebelah. Salam berikan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir saat ini bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita bisa tetap istiqomah menjalankan kajian. Kenapa kok tidak di Jeblon Delik? Karena sedang ada acara yang sama di waktu yang sama di Jeblon Delik, yaitu dakwah fardiyah ya, training dakwah fardiyah. Dan tadi juga kami sebagai panitia dan juga bukan panitia ya, sekedar membersamai, ada Ustaz Dwi juga di sana dan yang lain sebagainya. Ya biasa menggarap banyak kegiatan. Tetapi kegiatan-kegiatan itu tidak menghalangi kita untuk tetap menyelenggarakan kajian. Dan kita akan melanjutkan ngaji kita Al-Manhaj Ar-Rahuqi karya Syekh Munir Muhammad Al-Qutban. Dan semoga kita semua tetap istiqomah seperti itu. Ini sudah saya rekam lewat laptop aja, barangkali suatu saat dibutuhkan ya materi yang pada hari ini seperti itu. Dan juga kita bisa memahami betul sejarah yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillah. Baik, kemarin kita sudah ada di kisah tentang perjanjian, upaya dialog yang terjadi antara umat Islam yang diwakili oleh Rasulullah SAW dan juga orang-orang kafir Quraisy ya, dengan pemimpin kabilahnya, ya, Abu Sufyan bin Harb, Abu Jahal dan lain sebagainya, Al-Wa'il bin As dan sebagainya. Tetapi dialog-dialog itu tidak membuahkan hasil. Dialog tersebut malah membuat sebagian orang-orang kafir itu bersikap netral. Salah satunya adalah Al-Walid bin Mughirah. Ya. Ketika dialog, Al-Walid bin Mughirah menawarkan posisi, harta, raja, wanita, bahkan Rasulullah tidak mau. Rasulullah tetap ya tentu tidak mau ya, karena bukan itu, tetapi akidah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Nah, di fase ini kita masih di fase marhalah tsaniyah, yaitu jahriyatul dakwah wa sirriyatul tanduk. Nah, setelah kejadian dialog ini, artinya pertama kita melihat timelinenya ya. Ketika Rasulullah SAW itu berhasil mengislamkan Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib, maka kekuatan Islam semakin berkembang, sudah sederajat. Akhirnya orang-orang yang dulu menyiksa umat Islam itu mulai hati-hati, ya, Karena apa? Karena sudah punya orang kuat. Maka dicobalah dengan cara dialog. Ternyata dialog ini tidak membuahkan hasil. Ya, dialog tidak membuahkan hasil, tidak membuat Rasulullah SAW berhenti dari dakwahnya dan tetap berdakwah dan juga menyebarkan ajarannya. Oh ya, share materi pada hari ini sudah saya share di grup peserta ya. Ayo ngaji barangkali bisa saya buka atau nanti juga boleh dibuka. Bentuknya apa itu?
PPT ya, PPT online. Timelinenya tadi Rasulullah mengislamkan Hamzah dan Umar, kemudian memiliki kedudukan yang setara, diajak dialog. Setelah diajak dialog, nah setelah diajak dialog ternyata tidak membuahkan hasil. Di sini orang-orang kafir Quraisy mengalami kebuntuan, ya, mengalami kebuntuan. Gimana nih caranya biar Rasulullah SAW berhenti berdakwah? Kenapa kok ini sering dilakukan ya? Kenapa kok orang-orang kafir Quraisy selalu menentang ajarannya Rasulullah SAW? Karena ya orang-orang kafir Quraisy terancam kedudukannya. Ya, yang jelas terancam kedudukannya. Kemudian memang ajaran Islam pada waktu itu menyalahkan orang-orang yang masih menyembah berhala, berbuat kerusakan, jahiliyah dan seterusnya. Itu mereka tentang. Dan mereka punya standar baru tentang kebenaran, yaitu adalah Rasulullah SAW akhlaknya baik, ya, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko, nggak minum-minuman keras dan seterusnya, seperti yang dilakukan orang-orang jahiliyah, ya. Dan bisa dipercaya. Itulah kenapa orang-orang kafir Quraisy sangat getol sekali untuk mengancam Nabi Muhammad SAW. Nah, sampai di sini mengalami kebuntuan karena sudah memiliki kekuatan dan sudah dialog tapi juga tidak mendapatkan hasil. Maka yang dilakukan berikutnya adalah upaya karakteristik yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu apa? Karakteristik ke-27. Baik, bukan. Yang menyebabkan terjadinya karakteristik ke-27, yaitu terjadinya upaya pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Tekanan yang tadinya itu diarahkan kepada orang-orang Islam secara merata, ya siapapun itu, baik yang dari kalangan rendah maupun yang tinggi, bahkan Umar bin Khattab sempat dikeroyok ya di depan Ka'bah, itu ternyata berubah setelah masuk Islamnya Hamzah dan Umar, ya, dan setelah dialog itu, maka sudah strateginya berubah dari yang kepada orang-orang Islam. Sekarang kalau kita tidak bisa membuat mereka murtad dari agama Islam, maka mari kita bunuh pemimpin, yaitu Rasulullah SAW. Ini didakwakan, ya, ancaman pembunuhan ini bukan sembunyi-sembunyi atau diam-diam, tetapi dengan lantang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, di dalam Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban ada percakapan yang benar-benar lantang mengatakan akan membunuh Rasulullah SAW. Dan ini biasa, ya, mengingat ketika Umar bin Khattab itu mau masuk Islam itu juga dalam perjalanan mau membunuh Rasulullah kan, ya, mau membunuh Rasulullah. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Tetapi apa yang membuat berbeda ketika Umar dulu itu sendirian, yang kejadian kali ini itu ancamannya bersifat kolektif, ya, ancamannya bersifat kolektif. Jika dahulu itu person ingin membunuh Rasulullah SAW, sekarang bersifat kolektif. Ya, mengingat dialog yang pertama tadi itu sifatnya kolektif juga. Artinya kegagalan dialog yang terjadi antara pemimpin kafir Quraisy dan juga Rasulullah SAW itu sudah diketahui banyak orang. Akhirnya terjadi ancaman ini. Mendengar ancaman ini, Abu Thalib mengumpulkan Bani Hashim, ya, dan Bani Abdul Muthalib. Di PPT yang saya kirimkan itu saya mencoba membuat bagan bagaimana sih struktur keluarganya Rasulullah SAW. Ya, ini di internet banyak sih. Kita mulai dari yang paling atas, yaitu misalkan di sini Qusay. Kalau dari Qusay itu nanti akan bertemu siapa? Khadijah. Dari ketika Rasulullah ditarik ke atas akan bertemu dengan Khadijah, itu Khadijah dari anaknya Qusay bernama Abdul Uzza, sedangkan Rasulullah dari Bani Abdul Manaf. Qusay punya 3 anak, Abdul Uzza, Abdul Manaf, dan Abu Dar. Abdul Manaf punya anak banyak, tetapi yang ditulis di sini hanya Hashim. Hashim juga punya anak banyak, dan yang ditulis di sini hanya Abdul Muthalib.
Nah, Abdul Muthalib itu punya anak banyak, yaitu ada Abbas, siapa saja? Abbas, Hamzah, kemudian Abu Thalib, termasuk Abdul Uzza ya, siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Lahab, sama Al Harith, sama Al Harith. Nah, setelah Abdul Muthalib itu meninggal, maka yang menjadi pemimpin dari Abdul Muthalib itu adalah Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW. Tetapi perlu diketahui Bani Hashim itu pemimpin Bani Hashim itu adalah Abdul Muthalib. Jadi secara tidak langsung begini, Abu Thalib adalah pemimpin Abdul Muthalib. Tetapi dulu Abdul Muthalib adalah pemimpin Bani Hashim. Maka ketika Abdul Muthalib meninggal, digantikan Abu Thalib, dia sekaligus memimpin Bani Hashim. Itulah kenapa Abu Thalib punya kekuatan, punya power, punya kekuasaan untuk mengundang Bani Hashim. Ya, kedudukannya di atasnya. Dikisahkan juga di dalam ini sirahnya Ibnu Ishaq, ternyata Abu Thalib itu tidak hanya mengundang Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, tetapi bahkan ke atas, yaitu Bani Abdul Manaf. Kalau ini dituruti, nanti Abu Sufyan bin Harb itu mau tidak mau mendukung atau melindungi Rasulullah SAW. Jadi Abu Thalib mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib untuk melindungi Rasulullah SAW. Kenapa kok dilindungi? Karena ada kemarin yang disampaikan oleh Ustaz Deden, yaitu himayah, peraturan di dalam jahiliyah, di dalam orang-orang Arab pada zaman dahulu, bahwa harus saling melindungi antar anggota keluarga. Ya, tidak boleh antar anggota keluarga diserang sembarangan. Misalkan hari ini saya nonjok Mas Adifta gitu, atau nonjok gitu, nah keluarganya nggak terima gitu kan. Kalau dia tidak diakui keluarga, ya tak tonjok, semuanya diam aja gitu. Tapi kalau misalkan kita saling keluarga di sini, siapapun di antara kita dilukai, ya kita tentu mungkin. Nah, itulah yang dilakukan. Ini pernah ditulis juga di mukadimahnya Ibnu Khaldun, ya, yang disebut dengan fanatisme itu bahasa Arabnya asobiyah, ya, asobiyah. Jadi asobiyah inilah yang membuat, salah satu yang membuat Islam itu bisa tumbuh dengan cepat, yaitu asobiyah. Boleh di depan juga boleh. Oke, nah Abu Thalib mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, bahkan berusaha untuk mengumpulkan Abdul Manaf, yang ini gagal di tahap Abdul Manaf, ya, atasnya Abdul Muthalib lagi. Kenapa? Karena nanti di situ ada Abu Sufyan bin Harb yang bakal tidak setuju, ya, karena Abu Sufyan sudah memusuhi juga. Nah, sedangkan kabilah-kabilah lain yang melawan Islam itu tidak terima kalau anggota kabilahnya masuk Islam dan menyiksa mereka. Gitu ya. Jadi ada kabilahnya Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Ada kabilah-kabilah lain. Kabilah-kabilah lain itu ketika ada anggotanya masuk Islam disiksa. Sedangkan di Bani Hashim ini ketika pimpinannya malah itu nggak disiksa. Rasulullah itu nggak disiksa sama Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Nggak terima dong. Ya. Sebenarnya apa sih yang kita yakini di antara orang-orang Arab jahiliyah itu? Kabilah-kabilah lain mulai bertanya-tanya seperti itu. Ya, karena itu mereka berusaha membunuh Rasulullah SAW. Ya. Nah, disinilah terjadi semacam perang dingin, ya, perang saudara antara orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu. Ini bagannya. Kemudian disampaikan oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghudban, ada 3 hal yang perlu kita gali atau kita dalami di dalam kisah Abu Thalib yang melindungi Rasulullah SAW. Bahkan ya, ketika Abu Thalib itu memerintahkan semua orang untuk melindungi Rasulullah SAW. Jadi caranya adalah mereka Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib itu membawa keluarganya ke Syi'ib, ke lembah. Ya, kenapa di lembah itu lebih terlindungi? Ya, kalau di tempat terbuka diserang dari segala arah.
akan susah. Tapi kalau di Syib di lembah itu tentu arahnya bisa terduga, kemungkinan menyerang dari situ, Pak. Mungkin dari atas gunung. Mereka harus naik gunung dulu dari belakang. Nah, dari lembah. Kemudian ketika Rasulullah tidur, itu keluarganya diminta tidur di sekitarnya Rasulullah SAW. Diminta tidur di sekitarnya Rasulullah. Dan meminta satu orang atau bahkan Abu Thalib sendiri yang berjaga untuk melihat siapa di antara, jangan-jangan ada di antara orang-orang yang melawan Islam itu datang kemudian menyerang Rasulullah SAW. Di antara nilai-nilai yang disampaikan oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban yang bisa diambil adalah pertama, umat Islam perlu memanfaatkan perlindungan yang dimilikinya dengan benar. Ya. Memanfaatkan perlindungan yang dimilikinya dengan benar. Apakah ketika Rasulullah dilindungi oleh pamannya yang seorang kafir itu, Rasulullah bilang peraturan perlindungan ini adalah peraturan togut, ya, peraturan jahiliyah. Ini peraturan togut ini, kita harus tolak ini. Saya memilih untuk abstain. Ya, Rasulullah bilang abstain. Saya tidak butuh perlindungan. Dan kalau Rasulullah tidak dilindungi oleh peraturan jahiliyah itu, ya tentu sudah tidak tahu bagaimana nasibnya sekarang. Maka begitu pula kita dalam mempelajari agama ini dan dalam memanfaatkan situasi ini. Sebagai contoh paling nyata dan tadi yang sebagai titipannya Ustadz Budi Budianto menyampaikan bahwa kita sekarang juga di dalam sistem yang mungkin atau boleh bisa dibilang jahiliyah, yaitu apa? Demokrasi. Boleh dibilang seperti itu. Walaupun kalau kata Francis Fukuyama, demokrasi adalah apa? Francis Fukuyama bilang demokrasi itu the end of history and the last man. The end of history and the last man. Suatu bentuk negara yang paling modern dan tidak akan pernah bisa ada yang lebih modern lagi dari demokrasi. Itu kata Francis Fukuyama. Nah, maka kita diminta untuk memanfaatkan perlindungan tersebut dengan benar. Umat Islam yang tinggal di dalam negeri demokrasi dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh konstitusi, maka dimanfaatkan betul perlindungan itu. Bukan malah apa? Bukan malah mencaci maki, mencela si pelindung, ya, mencela sistemnya. Sistem itu akan berjalan dengan baik asalkan tidak melawan dakwah Islam atau tidak melawan jalannya Islam. Yang kedua, tidak menggadaikan akidah atau keimanan atau pemikiran demi mendapatkan perlindungan tersebut. Tapi ada tapinya. Yang dikatakan Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban, nomor 2, tetapi tidak menggadaikan akidah, keimanan atau pemikiran demi mendapatkan perlindungan tersebut. Ya, misalkan harus digadaikan. Kamu boleh dalam perlindungan pemerintahan kami asalkan setiap kita merayakan Natalan kamu harus datang dan mengucapkan atau bahkan ikut menyembah. Nah, ini yang digadaikan adalah akidah. Selama bukan itu, selama bentuknya adalah muamalah dan sekedar ini biasa, ya tidak masalah. Kemudian yang ketiga yang disampaikan oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban adalah tidak mencela, mengancam mereka selama mendukung dakwah, ya, dan tidak masalah bahkan memberikan pujian atas sikap dan dukungan mereka. Ya, selama sikap-sikap orang yang melindungi dalam hal ini baik itu negara ataupun konstitusi, selama sikap mereka mendukung atau bahkan tidak menekan, ya itu tidak masalah dan jangan dicela ataupun diancam. Dan tidak salah bila diberikan pujian. Misalkan suatu contoh sikap yang benar adalah kemarin sikap atas Palestina misalkan. Sikap atas Palestina yang didukung dengan benar oleh pemerintahan kita. Siapapun menteri luar negerinya, saya rasa amanat tentang Palestina ini sampai sekarang tetap dijalankan. Nah, walaupun menteri luar negerinya perempuan, ya siapa sekarang? Retno ya, Retno Pujiastuti, Marsudi ya. Oh beda ya, Retno Marsudi. Meskipun seorang perempuan dan tidak berhijab dan seterusnya, ya bukan meskipun perempuan nggak masalah. Ya.
Tetapi sikapnya atas Palestina itu bisa kita dukung ya, karena tetap konsisten mendukung Palestina. Karena ini juga amanat undang-undang dasar ya, bahkan amanat pembukaan kita. Nah itu. Masih di kisah apa himayah perlindungan. Sehingga upaya pembunuhan Rasulullah itu tidak mudah karena apa? Dilindungi oleh Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muthalib. Yang sebelumnya itu apa namanya? Rasulullah bahkan bisa ditemui di mana saja, ya. Tapi karena adanya ancaman ini yang disampaikan secara lantang, maka Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib itu melindungi Rasulullah SAW. Ya, di antara Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib saja itu isinya orang-orang kuat, ya. Bahkan salah seorangnya adalah Hamzah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu saja sudah kuat. Apalagi jika ditarik ke Bani Abdul Muthalib. Itu di sana ada Abu Thalib sendiri, kemudian ada Al Harith, ada eh, sepupunya ya Rasulullah, ya sepupu, ya, saudara. Ini anaknya Abu Thalib yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib itu panglima perang juga. Di perang Mut'ah beliau nanti yang jadi panglima. Nah, itu juga orang-orang kuat. Maka sebenarnya Abdul Muthalib ini berani. Bani Hashim, apalagi sama Bani Hashim ditarik lebih atas lagi. Tentu isinya orang-orang kuat. Ya. Abu Lahab itu juga orang kuat, ya, tetapi lawan. Nah, Abu Thalib membawa Rasulullah ke dalam masjid dan meminta keluarganya untuk melindungi Rasulullah SAW. Ingat, meskipun Bani Abdul Muthalib dan juga Bani Hashim melindungi Rasulullah SAW, tetapi perlu diketahui bahwa tidak semuanya Islam, ya, tidak semuanya Islam. Beberapa mereka tetap kafir, beberapa dari mereka bahkan tidak setuju dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tetapi karena solidaritas kesukuan ini, jadi tetap melindungi. Syekh Munir Muhammad Al-Ghazban di dalam bukunya itu menceritakan, beliau bilang gini, saya tidak bisa membayangkan ada seorang kafir tidur di sampingnya Rasulullah SAW dan melindungi dia tanpa tahu apa tujuannya. Dia itu terancam nyawanya karena Rasulullah itu juga diancam, kan? Rasulullah itu terancam nyawanya. Tapi dia berani untuk menggadaikan nyawanya demi sesuatu yang dia tidak ketahui. Ya. Karena apa? Karena jahiliyah belum memeluk Islam. Orang tersebut belum memeluk Islam. Kalau orang Islam gampang. Syekh Muhammad Al-Ghazali menyampaikan kalau orang Islam gampang. Sudah pasti dia akan melindungi Rasulullah karena keimanan. Ya. Tapi bagaimana dengan orang jahiliyah? Atas dasar apa mereka melindungi Rasulullah? Ya. Mereka berada di Syi'ib, tidak di rumahnya, di tempat tidur yang tidak nyaman, mendirikan tenda-tenda dan melindungi tidur di samping Rasulullah SAW. Ini apa alasan dia? Nah, itu yang dipertanyakan. Nanti juga lebih jauh lagi akan lebih rumit. Ya, bahkan seorang Abu Lahab yang menekan Rasulullah SAW pernah ya suatu ketika ini terjadi ketika kepulangan orang-orang dari Habasyah. Yang pertama, ya, yang ketipu kalau ada orang-orang Mekah sudah masuk Islam. Ya. Sebagian di antara mereka kan meminta perlindungan kepada kabilah-kabilah. Soalnya sudah terlanjur dari Habasyah kembali ke Mekah, ternyata di Mekah belum memeluk Islam. Akhirnya mau masuk ke kota harus mencari perlindungan. Sebagian ada yang menyusup-menyusup. Nah, ketika meminta perlindungan, mereka dilindungi oleh salah satu kabilah. Kabilah ini kemudian mendatangi Abu Thalib karena Abu Thalib itu waktu itu melindungi seorang sahabat bernama Salamah. Ya, sahabat bernama Salamah. Nah, Abu Thalib kemudian ditanya, kok kamu melindungi Salamah? Dia itu kan bukan siapa-siapamu. Kenapa kamu melindungi? Nah, kabilah ini menanyakan seperti itu. Kemudian Abu Lahab itu membela Abu Thalib. Abu Lahab itu bilang, sudahlah kalian nggak capek nanya-nanya terus kenapa kok Abu Thalib ini melindungi orang-orang Islam. Pergi aja kalian sana. Itu kata Abu Lahab.
Artinya ada satu momen di mana Abu Lahab itu membela Abu Thalib karena melindungi Rasulullah dan juga Salamah yang pulang dari Habasyah. Mungkin juga kisah lain tentang kebaikan Abu Lahab yang sedikit itu, yaitu Abu Lahab sempat bergembira ya dengan lahirnya Rasulullah SAW. Nah, tidak semua Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib adalah Muslim, karena perlindungan ini hanya berdasarkan solidaritas kesukuan, ya asobiyah. Masa perang ini selesai dan dua-duanya mengalami kebuntuan. Mau menyerang, tapi kok Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib ini kuat, tetapi kalau mundur ya sama aja, apa yang terjadi? Tidak ada. Maka suatu ketika orang-orang kafir Quraisy ini berkumpul, ya mereka mengadakan apa namanya konspirasi, ya, suatu kesepakatan jahat, suatu makar bukan. Kafir Quraisy menyadari solidaritas Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim. Mereka tahu ini solid banget nih. Maka tidak bisa diserang dengan cara perang antara orang-orang kafir Quraisy melawan Bani Hashim. Maka muncullah suatu peristiwa yang mungkin akan juga kita ingat sampai sekarang, yaitu bukan kita ingat ya, tapi kita tahu pasti ceritanya, yaitu ketika tidak bisa dikalahkan dengan senjata, maka yang diputus adalah jalur apa? Ekonomi, logistiknya, jalur logistiknya. Nah, kalau soal perang, mungkin Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib kuat, mereka sadar itu, ya mereka sadar. Maka yang tidak bisa mereka miliki adalah jalur logistik. Ini juga salah satu yang disebutkan oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghobban adalah mungkin solidaritas kesukuan itu ada ketika memegang pucuk senjata, ketika memegang pedang. Solidaritas itu muncul. Tapi bagaimana solidaritas itu muncul ketika dia kelaparan? Kira-kira masih muncul atau enggak? Jadi unik, yang diserang adalah rasa lapar. Maka orang-orang kafir Quraisy membuat sahifah, surat perjanjian, kesepakatan antara mereka. Sahifah sebenarnya artinya sendiri adalah kertas, ya. Kertas tetapi yang berisikan perjanjian. Perjanjiannya sudah saya sampaikan di slide, ada 4 ya. Ada 4 poin yang mereka sepakati pada waktu itu. 1, mereka tidak boleh menikahi wanita-wanita dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Ya, orang kafir Quraisy tidak boleh menikahi wanita-wanita dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Yang kedua, mereka tidak boleh menikahkan putra dan putri mereka dengan orang-orang dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Tidak boleh menikahi dan tidak boleh menikahkan. Kemudian yang ketiga, mereka tidak boleh menjual apapun kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Dan yang terakhir, mereka tidak boleh membeli apapun dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Dijelaskan di sini, apa fungsi yang pertama, tidak boleh menikahi dan tidak boleh menikahkan, kira-kira apa? Ya, untuk memperjelas mana yang benar-benar dianggap Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Ketika terjadi pernikahan antara dua Bani selain Bani Hashim dan Bani Muthalib, Abdul Muthalib dan Bani yang lain, maka nanti keluarga ini bingung nih, ini termasuk Bani Hashim atau bukan. Nah, maka diisolir. Dan yang kedua, tidak boleh menjual dan tidak boleh membeli. Poin ketiga dan keempat ini yang paling menekan umat Islam, paling menekan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Bayangkan jika kita tinggal di sekarang gitu, teman-teman tinggal di Jogja, radius provinsi Yogyakarta, teman-teman tidak boleh berbelanja dan tidak boleh menjual apapun. Anggap aja kita nggak boleh membeli apapun. Itu aja udah ribet banget ya. Ya mungkin sekarang bisa online ya. Nah pada waktu itu belum ada ya. Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib nggak bisa order lewat Tokopedia dan Shopee. Jadi kalau ada sekarang, apa nggak boleh jualan atau apapun kepada kafir Quraisy? Gampang. Scroll. Nah pada waktu itu nggak ada. Ya, pada waktu nggak ada. Sehingga berbelanja itu ya harus kepada orang-orang di sekitar, orang terdekat, apalagi Arab pada waktu itu. Nah,
eh, blokade ini membuat eh, Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib kesusahan. Blokade ini disebut dengan blokade ekonomi atau peristiwa Saqifah, ya, boykot atau istilahnya boykot yang paling sering disampaikan. Kafir Quraisy menyadari kekuatan solidaritas, kemudian ingin membangkitkan bagian ini. Ketika orang-orang kafir yang ada di Bani Abdul Muthalib atau Bani Hashim itu ingin dicari mana yang mereka benar-benar bisa melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebenarnya apa sih awal mula pertentangan ini? Ini kan bukan perkara politik. Ya. Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib itu tidak bermasalah soal politik dengan bani-bani yang lain, dengan kabilah lain. Mereka juga tidak ada masalah sosial. Mereka tidak ada masalah perebutan wilayah. Tidak ada masalah ekonomi, jual beli dan seterusnya, tidak ada masalah hutang. Tetapi ini adalah masalah agama yang seharusnya tidak perlu dilindungi oleh kabilah. Nah, itu yang ingin mereka angkat. Jadi strategi yang pintar sekali dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilindungi, tetapi bukan dilindungi oleh umat Islam, dilindungi oleh kabilahnya, maka ingin diurai benang ini. Ya, benang perlindungan ini mau diurai. Kok bisa kabilah yang isinya diantaranya adalah orang jahiliyah, kenapa kok melindungi orang Islam? Dan kita kan menyerang dia bukan karena dia kabilah Bani Hashim, tetapi karena dia adalah pemimpinnya orang-orang Islam. Itu yang ingin diurai oleh kafir Quraisy. Nah, sehingga ketika terjadi blokade ini menguji sekali apa? Solidaritas kesukuan orang-orang Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Jika sebelumnya hanya tentang fisik kekuatan, tetapi yang berikutnya ini urusan perut, urusan logistik. Rasulullah dan keluarganya masih bisa ibaratkan isolasi mandiri ketika COVID kemarin. Gitu ya. Kan semua orang ada yang diberhentikan pekerjaannya, di PHK dan seterusnya. Nah, anggap aja seperti itu. Mungkin ada keluarga-keluarga yang seorang ayah satu-satunya pekerjaannya itu, tapi akhirnya harus di PHK gara-gara COVID. Bagaimana nasib orang ini? Rasulullah waktu itu masih memiliki istrinya, ya, yaitu Khadijah, yang merupakan pebisnis. Maka selama blokade itu disampaikan selama blokade itu suplai logistik yang ada di rumahnya Rasulullah SAW adalah suplai dari stok milik Khadijah. Disampaikan juga setelah ini nanti Khadijah tidak lagi kaya. Wallahu alam apakah Khadijah membagikannya kepada seluruh Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib atau hanya kepada keluarganya Rasul. Tetapi yang disampaikan adalah yang menyuplai selama pemboikotan adalah Khadijah. Dan di antara orang-orang Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim juga ada orang-orang kafir yang menentang ajaran Rasulullah. Nah, Rasulullah juga menghancurkan mimpi-mimpi Quraisy, menyalahkan agama-agama mereka. Bani Hashim masih mendukung Abu Thalib, ya. Abu Thalib sepakat, oke, kita turuti aturan mainnya Quraisy. Kalau Quraisy pengen kita tidak berdagang sama mereka, oke, ya kita tidak akan berdagang dengan mereka. Tidak mau menikahkan, oke, ya. Kita tidak akan menikahkan dengan mereka. Nah, sebagian masih setia sama Abu Thalib. Tetapi ada sebagian yang keluar dari Bani Hashim dan memilih bergabung dengan kelompok kafir Quraisy. Yaitu salah satunya adalah Abu Lahab. Abu Lahab, saudara dari Abu Thalib sendiri. Abu Lahab itu keluar dan berdagang dengan orang-orang Quraisy, bahkan masih bisa menikmati hidupnya sendiri. Sikap Abu Lahab ini juga tidak hanya dicela oleh orang Bani Hashim, tetapi juga dicela orang-orang kafir. Dicela oleh orang-orang kafir sendiri. Ini aneh, harusnya dia mendukung keluarganya tapi malah membelot. Nah, walaupun dikisahkan di Sirah Nabawiyah ini disampaikan kisahnya adalah ketika Abu Lahab keluar itu dia bertanya kepada salah seorang kafir Quraisy,
apakah sudah Lata dan Uzza sudah senang dengan perbuatan saya? Gitu. Kemudian orang kafir itu menjawab, ya semoga Allah merahmati. Ya, mereka tetap pakai kata Allah meskipun Tuhannya beda, meskipun yang disembah juga yang lain. Bahkan Sohifah itu sendiri tetap ada kata Bismika Allahumma, ya, Bismika Allahumma. Masih ada kata-kata Allah juga. Tapi ya yang dituhankan sama mereka tidak hanya Allah saja, tetapi Tuhan-Tuhan yang lain. Blokade ini tidak hanya bersifat boikot isolasi ya, tetapi juga cemoohan, tekanan juga ada. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga disebut sebagai al-muzammam selama masa pemboikotan itu, yaitu orang yang apa ya, al-muzammam itu kalau nggak salah orang yang pantas untuk dicemooh. Ada kisah. Kemudian kisah lain adalah ketika istrinya Abu Thalib ya setelah di surat Al-Lahab itu istri Abu Lahab itu mendatangi Ka'bah. Di sekitar Ka'bah itu ada Rasulullah dan juga Abu Bakar. Kemudian istri Abu Lahab ini membawa batu yang besar, kemudian ngomong ke Abu Bakar, mana sahabatmu itu? Saya mau sumpah mulutnya dengan batu. Ternyata Nabi Muhammad itu ada di sampingnya, tetapi ya istri Abu Lahab tidak bisa melihat. Kemudian istri Abu Lahab pergi. Abu Bakar nanya, kok dia tidak bisa melihat? Rasulullah jawab apa? Ya aku sakti, enggak. Rasulullah jawab, Allah mencabut penglihatannya istri Abu Lahab dariku. Maksudnya tentang aku, terhadapku. Jadi tidak bisa melihat Rasulullah SAW. Ya, bukan sakti. Kalau wali sekarang, ya aku sakti. Oke. Nah ini juga nilai-nilai yang diambil oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali adalah sebagian besar undang-undang secara prinsip umum itu menghargai kebebasan berbicara dan berkeyakinan, termasuk bermuamalah, itu bahasa Indonesianya bersosialisasi mungkin ya. Seharusnya seperti itu. Tidak ada sosialisasi yang terbatas antar manusia. Sebagian prinsipnya pasti seperti itu, menyamakan kedudukan manusia. Maka undang-undang ini yang harus umat Islam junjung agar bisa diterima oleh banyak orang. Gitu. Undang-undang tentang Sohifah ini membuktikan adanya apa? Diskriminasi kabilah. Ya. Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib itu didiskriminasi, dihinakan kedudukannya, dianggap tidak boleh berdagang dengan mereka, tidak boleh menikahkan, najis. Ya, najis kelompoknya Bani Hasyim itu dianggap najis. Sampai nggak boleh dagang, nggak boleh nggak boleh dinikahi. Maka kita harus, ketika umat Islam berada di posisi negara yang demokratis, konstitusi yang bisa mendukung demokrasi, itu harus disyukuri seperti tadi yang pertama. Tetapi Islam harus tetap menjaga personil, organisasi, gerakan dan markas-markasnya. Ini spesifik disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Yang dijaga adalah personil, tanzim atau organisasi, gerakan dan markas-markasnya. Agar apa? Ketika suatu saat keberpihakan itu berubah, maka keempat hal itu tidak akan hancur semuanya. Itulah kenapa ketika Sohifah ini pun selesai ditutup, ya Sohifah itu nanti dihabisi, maksudnya sudah cukup boikotnya. Orang-orang Habasyah itu tidak dipanggil oleh Rasulullah. Kenapa? Karena untuk sebagai tempat persembunyian yang baru, atau istilahnya, biar mereka tumbuh di sana. Ketika boikot ini nanti sampai benar-benar menghabisi Rasulullah, maka akan tumbuh Islam di Habasyah. Itu yang disampaikan. Nah, pada umumnya jahiliyah meyakini nilai-nilai yang tetap bersedia mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadi demi nilai-nilai tersebut. Orang-orang jahiliyah yang melindungi Rasulullah itu tahu bahwasanya ini kabilah saya, maka harus saya lindungi.
Pun zaman sekarang, orang-orang juga bersedia untuk meyakini nilai-nilai yang dianggap umum. Contohnya apa? Kesetaraan gender misalnya. Ya, semuanya sepakat, ya, kecuali umat Islam. Kita kan inginnya keadilan gender. Jika kesetaraan gender yang diinginkan adalah penghapusan diskriminasi kepada wanita, Islam juga sepakat, ya, tidak boleh diskriminasi semacam itu. Misalkan harus sama-sama eh, bisa mendapatkan pekerjaan. Umat Islam juga sepakat, sama-sama memperoleh pendidikan. Umat Islam sepakat dan memperoleh kedudukan yang sama dalam hal suara. Umat Islam ya sepakat. Tetapi kan ada poin-poin yang kita tidak sepakat, yaitu tentang keadilannya. Misalkan apa? Menjadi imam di masjid. Itu kita yang tidak sepakat. Siapa yang pernah menjadi khutbah pertama sholat Jumat? Yang sekarang sedang di UIN Jogja. Ya, Aminah Wadud. Ya, Aminah Wadud. Jahiliyah untuk mendukung feminis, bahkan mereka bersedia, ya, fanatik sekali orang-orang feminis membela, bahkan LGBT juga fanatik sekali sampai show ya di bulan Juni kemarin. Mereka mendatangi sekolah-sekolah meminta untuk diajarkan. Jahiliyah meyakini nilai-nilai yang tetap dan bersedia mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadi demi nilai-nilai tersebut. Jahiliyah aja berani seperti itu, apalagi kita umat Islam. Karakteristik terakhir kita 27, 28, 29 pada hari ini. Terakhir yaitu penutupan blokadenya, boikotnya. Jadi selama masa boikot itu Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib benar-benar direndahkan. Ya, sampai ketika di tahun-tahun terakhir ini berjalan selama 3 tahun, di bulan-bulan terakhir itu Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib itu nggak tahu ya sampai kapan boikot ini selesai. Tetapi ketika di tahun ketiga itu Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib benar-benar kesusahan cari makan. Ya karena apa? Harus menyelundupkan dan harus impor dari jauh, ya. Harus berdagang jarak jauh. Harus berdagang. Itu pun kalau yang tempat yang didatangi sudah tahu, belum tahu tentang kabar dia diboikot. Kalau tahu tetap aja dia nggak boleh. Dan sekali lagi zaman dulu belum ada Amazon dan seterusnya ya. Maka boikot itu sangat-sangat berpengaruh kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Nah, sebagian jahiliyah menyadari, kok ini kebangetan banget ya. 3 tahun loh mereka, 3 tahun nggak boleh dinikahi, nggak boleh menikah dengan menikahkan. 3 tahun juga mereka tidak boleh berdagang, berjual dan menjual dan membeli barang dari kita di satu wilayah. Itu sangat-sangat parah. Ya. Jahiliyah aja sebagian dari mereka mikir kebangetan banget. Gitu. Maka apalagi mereka tahu disampaikan, apalagi mereka tahu Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib itu punya kedudukan yang tinggi di masyarakat Arab pada waktu itu. Ya, di antara mereka ada yang menjaga kalau pintu Ka'bah itu bukan ya, kemarin baru dibuka. Oh ini sumur Zam-Zam. Ya. Kekhasan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib adalah mereka menjaga sumur Zam-Zam. Setiap kabilah di sekitar di sekitar Ka'bah itu punya pekerjaan sendiri-sendiri. Ini juga ada kisah tentang Qusay. Qusay itu yang pertama kali membuka Mekah ya, Ka'bah setelah dulu sepi seperti itu. Kemudian keturunannya diantaranya kalau nggak salah Abdul Muthalib itu yang menggali lagi sumur Zam-Zam. Makanya tentang sumur Zam-Zam ini dijaga oleh anak keturunannya Abdul Muthalib. Bani Abdul Muthalib memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi kok direndahkan sedemikian rupa gara-gara Rasulullah mendakwakan Islam. Maka sebagian jahiliyah mengusulkan untuk dihentikan memboikot. Salah satunya yang direkam oleh Ibnu Hisham adalah Hisham bin Amr bin Harith. Ya, Hisham bin Amr bin Harith mengusulkan penghentian pemboikotan. Kemudian dia mengundang beberapa orang kafir Quraisy yang dirasa berpengaruh dan kok ini sudah saatnya dihentikan, ini sudah keterlaluan. Akhirnya berkumpul, di situ ada satu orang, Zuhair bin Abi Umayyah. Zuhair bin Abi Umayyah ini menyatakan, oke, saya yang akan menyobek Sohifah itu. Nah, ketika mereka datang ke
Ka'bah, oh ya, Ka'bah itu Sahifah itu ditempelkan di dinding Ka'bah ya. 4 poin undang-undang. Yang menulis adalah siapa yang menulis? Ada pendapat yang menulis adalah Mazur bin Ikrimah atau An-Nazir bin Haris ya. Ada pendapat tentang 2 orang. Tetapi ada kisah Rasulullah mendoakan siapa yang menulis Sahifah itu. Dan katanya di Ibnu Hisham ini Manzur bin Ikrimah itu setelah didoakan langsung lumpuh jari-jarinya. Sakti. Nah, Zuhair bin Abi Umayyah itu berpidato di depan Ka'bah. Ya, dibuat suasana sedemikian rupa di sekitar Ka'bah oleh orang-orang yang menentang itu agar Zuhair bin Abi Umayyah ini diperhatikan. Zuhair bin Abi Umayyah itu menyampaikan sudah saatnya kita menghentikan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Maka Zuhair mengambil Sahifah itu mau dirobek, tapi ternyata sudah hancur. Ya, sudah hancur. Yang tersisa hanya tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kisah pertama, pendapat pertama. Pendapat kedua, kisah hancurnya ini itu kisah hancurnya Sahifah ini itu Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan bahwa Sahifah itu sudah dihancurkan, dimakan rayap. Ya, dimakan rayap. Yang tersisa hanya tulisan yang ada kata Allahnya. Ada kata Allahnya. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Abu Thalib. Abu Thalib kemudian menanyakan kembali, ini beneran kamu atau memang Allah yang bilang? Allah yang bilang. Abu Thalib kemudian keluar dari rumahnya menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, Sahifah kalian itu telah hancur dimakan rayap kecuali bagian yang ada Allahnya. Persaudara. Masa sih itu kan sudah kita tempel di Ka'bah. Nah, kalau nggak percaya, kalau itu benar-benar hancur dan tersisa Allah aja, kalian boleh membunuh, bahkan membunuh Rasulullah SAW. Tetapi kalau benar apa perkataan saya, maka kalian menghentikan pemboikotan ini. Nah, kemudian mereka berbondong-bondong ke Ka'bah, dan ternyata benar setelah dilihat itu di kertasnya itu yang sudah dimakan rayap, semuanya sudah dimakan rayap kecuali tulisan Allahumma. Maka kecuali tulisan Allah, ya, kecuali tulisan Allah. Maka penghentian pemboikotan itu terjadi. Boikot itu terjadi dihentikan. Itu yang disampaikan oleh Ibnu Hisham. Jadi ada 2 kisah tentang hancurnya Sahifah itu. Nah, teman-teman, Sahifah ini adalah bukti salah satu undang-undang jahiliyah. Tetapi diantaranya adalah ada pertentangan di antara orang-orang jahiliyah sendiri, ya, yang mendukung Sahifah dan yang menolak Sahifah. Kok bisa sih ada yang menolak? Ternyata rasa kemanusiaan itu muncul oleh orang-orang yang menolak Sahifah. Kok ada orang yang bisa didiskriminasi sedemikian rupa? Ya, ketika orang-orang di India itu sebagian, bahkan kemarin kasus ya, ada yang mohon maaf ya, diperkosa rame-rame itu, yang orang Nasrani oleh orang Hindu. Itu saya yakin selain Islam pun juga pasti akan marah dengan kejadian itu. Ya, sangat biadab sekali perilaku seperti itu. Ya, orang Nasrani ditelanjangi, diarak oleh orang-orang Hindu. Jangankan Islam ya, mungkin orang-orang di seluruh dunia melihat kejadian itu menunjukkan betapa Vrindavannya orang-orang India gitu ya. Ya memang karakternya seperti itu. Betapa out of the box-nya gitu ya. Walaupun sebagiannya benar sih ya. Kita pemimpinnya Google juga orang India gitu. Tapi sebagian kok sampai sejahat itu. Orang ditelanjangi, diarak. Diarak tuh bukan dituangin arak ya, tapi di apa? Di ini rame-rame gitu. Perempuan loh itu. Nah, maka kemanusiaan itu secara tidak langsung muncul. Maka ketika pembukaan Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa setiap bangsa, gimana dunia, setiap penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, itu semuanya sepakat karena ini adalah sesuatu yang sifatnya prinsip umum, prinsip alami. Alami itu artinya prinsip global. Semua orang yakin nih bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
Tidak ada bangsa yang berhak menindas bangsa lain. Tidak ada kabilah yang berhak menindas kabilah lain. Tidak ada suatu suku, ras, agama yang berhak menindas suku, ras, agama yang lain. Maka umat Islam perlu mendukung konsep-konsep atau prinsip-prinsip yang sifatnya global ini. Nah, ini tidak bertentangan dengan prinsip tamayus atau mufasolah. Ya, ada prinsip yang namanya tamayus. Tamayus itu memisahkan. Maksudnya apa? Ketika pemimpinnya menggunakan sistem demokrasi, kita harus memisahkan diri dari dia. Ya. Berbaiat mengatakan kita bukan orang Indonesia. Kita hanya orang Islam yang tidak sengaja lahir dan tinggal di Indonesia. Ini suatu prinsip mufasolah, memisahkan diri dari negaranya. Padahal negaranya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ketika negara itu mendukung hak asasi manusia, ya sebagian hak asasi manusia kita dukung, sebagian. Di Duham itu apa? Deklarasi tentang hak asasi manusia. Duham ini yang di PBB itu dijelaskan bahwa setiap manusia itu memiliki kedudukan yang sama, tidak boleh didiskriminasi. Prinsip-prinsip umum berlaku juga di jahiliyah, tetapi kadang-kadang memang berlebihan. Kalau tadi pagi Ustadz Sunono bilang gini, sebenarnya banyak hal-hal yang memang kita anut itu sudah dianut oleh orang-orang Barat karena sifatnya yang sangat umum. Contohnya apa? Kita kan memisahkan nih, ikhwan dan akhwat tidak bisa di satu toilet. Ya, toilet ikhwan, toilet akhwat. Teman-teman ke luar negeri, bahkan ke Eropa sekalipun, toiletnya dipisah atau dicampur? Dipisah. Apakah di tulisannya bandara, misalkan bandara Eropa gitu, misalnya toilet ikhwan, toilet akhwat? Ya tetap ya, tulisannya toilet perempuan, toilet laki-laki. Itu sudah dipisah sama mereka. Ini sesuatu yang prinsip yang berkaitan dengan hal umum. Ya, prinsip umum. Maka sesuatu yang umum itu sudah biasa terjadi, bahkan diimplementasikan oleh mereka. Termasuk juga misalkan menutup aurat, ya, berpakaian. Orang luar negeri pun yang normal tahu bahwa ya ada bagian yang harus ditutupi, terutama bagian-bagian yang memang mengundang syahwat. Nah, itu berlaku secara umum. Adapun Islam ada bagian yang lebih ditutup lagi, yaitu untuk perempuan, yaitu rambut dan seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Tetapi secara umum pakaiannya orang Islam dengan orang-orang Eropa sama, meskipun bukan orang Islam. Yang ditutupi itu, gitu. Maksudnya enggak orang Eropa itu kemudian yang tidak menganut Islam itu kemudian pakainya sepatu doang sama topi sama sarung tangan terus bagian tengahnya telanjang, itu kan enggak. Artinya ada yang sama. Aurat mereka itu sama. Prinsip-prinsip umum juga berlaku di jahiliyah. Maka umat Islam harus menguasai media massa dan propaganda untuk menunjukkan jika ada penindasan dan meraih hati umat manusia. Contohnya Palestina, ya Palestina. Maka kita harus menyebarkan konten tentang Palestina yang ditindas sedemikian rupa oleh Israel. Ya. Ketika disampaikan tidak perlu menjadi orang Muslim untuk membela Palestina, cukup menjadi manusia. Karena bukti penindasan terhadap kesewenang-wenangan itu muncul. Kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Israel itu benar-benar terjadi, dan itu sangat menyalahi prinsip hak asasi manusia. Walaupun ternyata yang menyuarakan HAM juga tidak berhasil ya meredakan penindasan yang ada di Israel. Dan terakhir saya mau menyampaikan tentang undang-undang kita, konstitusi kita, itu sama sekali bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Ada buku dari Ustadz Adian Husaini judulnya Pancasila bukan untuk menindas hak konstitusi umat Islam. Di buku ini dikisahkan perjuangan para Muslim, orang-orang Muslim yang membela Islam di dalam ranah konstitusi ketika pembentukan konstitusi, ya, yaitu ketika Pancasila, pembukaan dan Undang-Undang Dasar. Bayangkan misalkan Undang-Undang Dasar kita tentang pendidikan pasal 31 ya, pasal 31 ayat 3 itu berbunyi pemerintah harus menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang untuk mewujudkan atau semacam itu
intinya adalah agar peserta didik itu beriman, bertakwa, dan juga berakhlak mulia. Itu kan konstitusi yang sangat nyata ada di kita. Bahkan Pancasila dulu poin nomor satunya adalah ketuhanan kepada apa ya? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat dan Islam bagi para pemeluknya. Ditulis oleh Kasman Singodimejo di sini. Ini sebagian adalah kisahnya Kasman Singodimejo. Disampaikan bahwa perjuangan konstitusi itu dilakukan oleh para ulama. Ya, NU diwakili oleh Wahid Hasyim pada waktu itu. Benar-benar terjadi perjuangan konstitusi itu. Maka bukan berarti kemudian sekarang kok bisa ada yang mengatakan NKRI itu misalkan togut, NKRI itu adalah suatu pemerintahan orang-orang kafir, dan negara kesatuan kita adalah ini sistem demokrasi adalah sistem jahiliyah. Padahal perjuangan para ulama zaman dahulu untuk mewujudkan Islam di dalam konstitusi itu benar-benar nyata. Dan mereka akhirnya tetap menjadi negarawan. Agus Salim, ya mereka menjadi negarawan, Muhammad Natsir dan yang lain sebagainya, mereka menjadi negarawan. Maka ini dialog yang bisa disampaikan kepada orang-orang yang anti ya, kepada pemerintahan, dan sampai benar-benar anti dan memilih tamayus atau mufasalah, memisahkan diri. Mungkin itu untuk hari ini. Mohon maaf jika hanya ada saya di forum hari ini. Biasanya ada Ustaz Deden, Ustaz bisa, kemudian Ustaz Budi dan Ustaz Sujono ada di Joglo, ya, dan Ustaz Kahar sedang izin seperti itu. Dan tapi masih ada teman-teman yang lain yang bersama, ya, Mas Boy, Mas Taki dan yang lain yang menyiapkan di sini. Dan semoga kita semua tetap istiqomah mengaji. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.